Uang belanja 10.000 sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Alia menatap uang lusuh 10.000 rupiah yang diletakkan suaminya di atas meja makan. Kertas ungu itu seolah membakar hatinya. Dengan wajah datar, suaminya Raka berkata pelan sambil menguap. "Ini buat belanja hari ini," katanya. Alia terdiam. Rasanya seperti tersayat setiap kali mendengar kalimat itu. 10.000. Angka yang bahkan tak cukup untuk membeli setengah kilo daging ayam. Belum lagi sayur, minyak, gas, bumbu dapur, atau keperluan lainnya. "Mas, 10.000? Emangnya aku harus masak apa dengan uang segini?" Tanya Alia dengan suara gemetar menahan kesal. Raka yang masih mengenakan sarung, duduk bersandar di kursi tanpa rasa bersalah. Ia bahkan belum mandi, hanya sibuk menyalakan rokok murahan. "Ya udah, beli tempe sama tahu, kan bisa, jangan manja. Tetanggamu aja bisa hidup sederhana. Masa kamu gak bisa? Lagian, aku kan udah capek cari duit." Alia menggertakkan giginya. Dalam hati ia ingin berteriak, capek cari duit. Padahal Raka jarang sekali bekerja. Ia lebih banyak nongkrong di pos ronda, main kartu atau tidur siang di rumah. Kadang ia bekerja serabutan sehari, lalu mengeluh seminggu penuh seolah baru memanggul dunia. "Mas, kamu sadar gak? Anak kita butuh susu. Aku butuh sabun buat cuci baju. Belum lagi listrik, air. Masa semua harus aku pikirin sendirian?" Alia menatap tajam suaminya. Raka malah tertawa sinis. "Jangan banyak mulut deh. Tugasmu nurut sama suami. Aku kasih uang, ya kamu atur. Udah, jangan banyak bacot." Alia menunduk. Air matanya jatuh mengenai uang 10.000 itu. Rasanya ia ingin menyerah. Tapi wajah mungil putrinya, Naya, yang baru berusia 5 tahun, terbayang di benaknya. Bocah itu masih tidur pulas di kamarnya. Belum tahu betapa keras perjuangan ibunya setiap hari. Dengan napas berat, Alia meraih uang lusuh itu. Ia sadar, meski sedikit, ia harus tetap berusaha. Demi anaknya, bukan demi suami pemalas itu. Di luar rumah, suara ibu-ibu tetangga yang sedang belanja di warung terdengar jelas. Mereka tertawa, bercanda, sambil menyebut daftar belanjaan mereka. Ayam, ikan, beras sekilo. Sementara Alia hanya bisa menggenggam erat uang ungu itu sambil menahan perih di hati. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Kalau memang aku harus kuat dengan 10.000 ini setiap hari, beri aku kekuatan. Jangan biarkan anakku kelaparan." Sementara itu, Raka sudah rebah lagi di kursi, merokok sambil memainkan ponselnya, seolah tak pernah merasa bersalah. Alia melangkah ke warung Bumina dengan langkah berat. Di tangannya, uang 10.000 yang sudah terlipat berkali-kali terasa seperti beban yang menekan dadanya. Warung kecil itu ramai. Ibu-ibu sudah berjejer, memilih sayur, membeli lauk, dan sesekali bercanda soal menu masakan hari ini. Alia ikut mengantri, menunduk, seakan ingin menyembunyikan wajahnya. "Bu Minah, ayam setengah kilo ya, sama bumbu dapur," kata seorang ibu di depan Alia dengan lantang. "Ikan kembung 3 ekor, Bu, sama cabai sekilo," timpal yang lain. Alia hanya menggigit bibir. Ia tahu, dengan 10.000 jangankan ayam, beli cabai saja sudah habis setengah. Ketika gilirannya tiba, Bu Mina tersenyum ramah. "Mau beli apa ya?" Alia menunduk lebih dalam, suaranya lirih. "Bu, tempe 1.000, tahu 1.000, sayur sop 1.000, cabai 1.000, bawang 1.000, sama garam 1.000. Sisanya tolong kasihkan minyak goreng, Bu. Sedikit aja." Seukurnya uang ini cukup. Bu Minah terdiam sejenak, menatap Alia dengan iba. Tangannya pelan-pelan menghitung lalu berkata, "Ya, cukup nak. Tapi minyaknya cuma dapat setengah botol kecil." Alia mengangguk cepat, takut suaranya pecah jika ia bicara lebih lama. Tangannya gemetar saat menyerahkan uang. Tiba-tiba suara nyaring terdengar dari samping. "Ya ampun Alia, kamu belanja kok segitu aja? Gak sekalian beli lauknya? Kasihan Naya kalau makannya cuma tempe tahu terus." Itu suara Yuli, tetangga yang terkenal cerewet. Ia melirik belanjaan Alia sambil tersenyum sinis. "Suamimu kemana sih ya? Kok pelit banget ngasih uang belanja?
Jangan-jangan uangnya dipakai main kartu lagi ya? Beberapa ibu lain ikut menoleh. Ada yang tertawa kecil, ada pula yang hanya terdiam. Tapi tatapan mereka menusuk seperti pisau. Alia menelan ludah. Wajahnya panas, matanya mulai berkaca-kaca. Ia ingin membela diri, ingin berteriak kalau ia juga malu dengan keadaan ini. Tapi suara itu hanya terhenti di tenggorokan. Udah yuk, potong Buminah pelan, mencoba meredam. Setiap rumah tangga kan punya rezekinya masing-masing, kata Buminah lagi. Namun Yuli tak berhenti. Ia menambahkan, iya, tapi kasihan Alia. Cantik-cantik dapat suami pemalas. Kalau aku mah gak tahan, udah aku tinggalkan dari dulu. Alia tak kuat lagi. Dengan tangan gemetar, ia meraih plastik belanjaan dan buru-buru keluar dari warung. Air matanya menetes di jalanan tanah yang becek. Ia berjalan cepat sambil menahan isak. Di rumah, Naya berlari menyambut. Ibu belanja apa? Aku lapar, kata gadis kecil itu. Alia tersenyum kaku, berusaha menyembunyikan air matanya. Ia mengeluarkan tempe, tahu, dan sedikit sayur dari plastik. Nak, hari ini kita makan sop tempe ya, enak kok. Anak kecil itu mengangguk polos, tak mengerti apa-apa. Alia menoleh ke pintu. Raka masih di sana, tiduran sambil main ponsel, seakan dunia baik-baik saja. Saat itulah, Alia menggenggam belanjaan erat-erat, menatap ke langit-langit sambil berbisik dalam hati. Ya Allah, sampai kapan aku harus menanggung semua ini sendiri? Aku ingin kuat, tapi hatiku sudah hampir hancur. Alia langsung ke dapur untuk masak. Masak seadanya. Sup tempe. Dan pelengkapnya adalah sedikit sambal. Karena cabai yang dia beli sangatlah sedikit. Malam harinya setelah Naya tidur, Alia duduk di dapur menatap piring kosong yang baru saja dicuci. Tangannya gemetar, hatinya resah. Seharian ia berusaha menahan diri, tapi bayangan cibiran tetangga di warung tadi siang masih terngiang-ngiang di telinganya. Cantik-cantik dapat suami pemalas. Kalau aku mah udah tinggalin dari dulu. Alia menghela napas panjang. Ia tahu meninggalkan Raka bukanlah pilihan mudah. Bukan hanya soal perasaan, tapi juga soal anak. Namun bertahan dengan keadaan seperti ini membuat hatinya semakin terkoyak. Di ruang depan, terdengar suara Raka tertawa kecil sambil berbicara di ponsel. Sesekali, suara kartu domino ditepuk di atas lantai kayu. Alia tahu, Raka sedang bermain dengan teman-temannya lewat aplikasi online. Lagi-lagi, waktunya habis hanya untuk bersenang-senang. Air mata Alia menetes. Ya Allah, aku harus bagaimana? 10.000 setiap hari, sampai kapan aku bisa bertahan? Kumamnya. Besok paginya, Alia memberanikan diri mendekati Bu Lurah yang dikenal ramah. Bu, saya mau tanya, ada kerjaan gak ya yang bisa saya lakukan di rumah? Tanyanya hati-hati. Bu Lurah menatap Alia lama, seolah menimbang. Ada sih ya, cuci-cuci baju. Beberapa tetangga kadang minta tolong, bayarannya gak seberapa, tapi lumayan buat tambah. Alia menggenggam tangannya erat. Hatinya terasa hangat mendengar ada harapan. Boleh Bu, saya mau. Saya gak malu, yang penting halal. Ya sudah, nanti saya bilangin sama tetangga yang biasa nitip cucian. Tapi kamu jangan sampai suamimu marah loh ya. Aku tahu Raka itu gampang tersinggung. Alia terdiam sejenak. Ia tahu betul tabiat suaminya. Raka benci kalau istrinya bekerja. Katanya akan mempermalukan dia sebagai kepala keluarga. Padahal, apa yang diperbuat Raka selama ini? Tidak ada. Biar saya sembunyi-sembunyi saja, Bu. Jawab Alia lirih. Yang penting Naya nggak kelaparan. Lanjutnya lagi. Beberapa hari kemudian, Alia mulai menerima cucian. Ia mencuci dengan penuh semangat meski tangannya perih terkena deterjen. Setiap lembar uang yang ia sisihkan dari hasil jerih payahnya, ia sembunyikan di dalam lipatan baju di lemari. Namun, suatu malam, saat ia sedang menjemur cucian di dapur, Raka tiba-tiba muncul. Matanya menyipit curiga. Alia, kamu habis dari mana? Kok baju orang lain ada di embermu? Alia tercekat. Jantungnya berdegup kencang. Ia tak menyangka Raka akan menemukan lebih cepat dari yang ia kira. Dengan suara bergetar ia menjawab, Aku cuma bantu cuci mas. Nambah uang belanja. Aku gak sanggup kalau tiap hari cuma dikasih 10.000.
Raka terdiam beberapa detik. Wajahnya memerah. Dengan suara tinggi ia membentak. Kamu berani melawan aku? Kamu pikir aku gak bisa kasih makan kamu? Dasar istri kurang ajar. Malu-maluin suami aja. Alia menahan napas. Matanya panas menahan tangis. Sementara itu di kamar, suara tangis Naya mulai terdengar. Bentakan Raka menggema di rumah kecil itu. Alia terdiam di dapur. Tangan masih basah oleh sabun cucian. Tubuhnya gemetar. Bukan hanya karena takut, tapi juga karena marah yang ditahan terlalu lama. Alia, kamu gak usah sok pahlawan. Aku ini suamimu. Tanggung jawab keluarga itu urusan aku. Kamu jangan ikut campur. Teriak Raka sambil menghentakkan kakinya ke lantai. Alia menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Mas, kalau memang tanggung jawab mas, kenapa aku dikasih uang cuma 10.000? Anak kita butuh makan, butuh susu. Aku bukan mau lawan mas. Aku cuma ingin Naya gak lapar. Ucap Alia sedih. Raka mendekat. Wajahnya merah padam. Tangannya mengepal seakan ingin melampiaskan amarah. Kamu jangan kurang ajar. Kalau aku bilang cukup, ya cukup. Kamu itu istri. Tugasmu nurut, bukan bantah. Tegas Raka lagi. Tiba-tiba, suara tangisan Naya pecah dari kamar. Bocah kecil itu berlari sambil memeluk kaki ibunya. Ibu jangan dimarahin. Ibu baik. Ucapnya. Alia langsung meraih tubuh kecil itu. Memeluk erat sambil menangis. Sudah nak, jangan takut. Tetangga yang rumahnya berdekatan mulai keluar. Suara ribut itu terdengar jelas keluar, membuat beberapa orang berkumpul di depan pagar. Ya Allah, itu Raka lagi marahin Alia ya? Bisik seorang ibu. Iya, kasihan banget Alia. Baru kemarin kita lihat dia belanja cuma bawa tempe sama garam. Suaminya memang keterlaluan. Timpal yang lainnya. Bu Lurah yang kebetulan lewat segera mendekat. Ia mengetuk pintu keras-keras. Raka, Alia, tolong jangan ribut di depan anak kecil. Malu sama tetangga. Teriak Bu Lurah. Raka mendengus, tapi tak membukakan pintu. Ini urusan rumah tangga saya, jangan ikut campur. Teriaknya dari dalam. Namun suara bisik-bisik tetangga di luar membuatnya semakin tersulut. Dasar cerewet semua, kalian gak tahu aku capek cari duit. Teriaknya lagi. Alia yang masih memeluk Naya akhirnya bersuara lirih. Tapi cukup keras untuk didengar Raka. Mas, jangan pura-pura. Semua orang tahu, Mas gak kerja apa-apa. Aku cuma bertahan, Mas. Aku gak mau anak kita hidup susah gara-gara kemalasanmu. Ucap Alia. Kalimat itu seperti petir menyambar. Raka membeku, wajahnya semakin marah. Matanya membelalak. Sesaat, suasana hening. Lalu, berak. Raka membanting kursi kayu ke lantai hingga patah. Suaranya menggelegar, membuat Naya menjerit ketakutan. Alia hanya bisa menutup telinga anaknya, sementara hatinya hancur berkeping-keping. Ia sadar, pertengkaran ini sudah tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Seluruh kampung pasti akan tahu. Di luar, Bu Lurah dan beberapa tetangga menatap iba. Ada yang menggeleng, ada yang berbisik lirih. Kasihan Alia, hidup sama suami pemalas dan pemarah. Gak kebayang kalau tiap hari begini. Malam itu, setelah pertengkaran mereda, Alia duduk di teras sendirian. Naya sudah tertidur dengan sisa air mata di pipinya. Angin malam berhembus dingin, membawa suara jangkrik yang terdengar pilu. Alia menatap langit gelap sambil berbisik lirih. Ya Allah, kalau memang aku harus terus bertahan, berikan aku kekuatan. Tapi kalau sudah saatnya aku pergi, tunjukkan jalan untuk aku dan anakku. Doanya. Pagi harinya, Alia duduk di beranda dengan wajah letih. Semalaman ia hampir tak bisa tidur. Terbayang suara bentakan Raka dan tatapan Naya yang penuh ketakutan. Hatinya remuk, tapi ia tahu harus tetap kuat. Tiba-tiba, Bu Lurah datang membawa kantong plastik. Alia, ini ada sedikit sayur sama lauk. Ambil aja, buat makan Naya. Jangan ditolak ya. Alia tercekat, air matanya langsung mengalir. Ya memang, rumah Bu Lurah tak jauh dari rumah Alia. Dan Bu Lurah juga terkenal sebagai lurah yang baik. Bu, saya malu, kata Alia lirih. Jangan malu Alia, kamu bukan minta, tapi aku yang ikhlas ngasih. Aku lihat kamu berjuang sendiri, aku gak tega. Kalau ada apa-apa,
Kamu cerita sama saya ya, jangan ragu, ucap Bu Lurah penuh perhatian. Alia memeluk plastik itu erat, seolah sedang memeluk harapan. Terima kasih Bu, semoga Allah balas kebaikan Ibu. Tak lama kemudian tetangga lain datang. Mbak Sari yang rumahnya tak jauh dari situ, membawa 2 ember cucian. Alia, kalau kamu gak keberatan, cuciin baju aku ya. Nanti aku kasih upah. Aku tahu kamu orangnya rajin. Anggap aja bantu aku. Ucap Mbak Sari. Alia hampir tak percaya. Ia menatap Mbak Sari dengan mata berkaca-kaca. Iya Mbak, tentu saja. Terima kasih banyak. Ucap Alia senang. Hari-hari berikutnya, Alia mulai punya banyak tambahan uang dari mencuci. Tidak banyak, kadang hanya 15.000 atau 20.000 sekali cuci. Tapi cukup untuk membeli sayur lebih lengkap atau menambah lauk untuk Naya. Namun semua itu ia lakukan dengan hati-hati. Ia menyembunyikan uang tambahan itu di dalam kaleng biskuit bekas, diletakkannya paling bawah lemari pakaian. Ia juga berusaha menyelesaikan cucian sebelum Raka pulang dari nongkrong. Ya, pria itu bukan sibuk bekerja, melainkan sibuk bersantai sesuai keinginannya. Meski begitu, Naya yang polos sering tak sengaja membocorkan. Yah, tadi ibu cuci baju banyak banget, dapat uang juga, katanya suatu sore. Alia langsung panik, menutup mulut putrinya sambil tersenyum canggung pada Raka. Anak kecil suka salah ngomong, Mas. Maksudnya aku nyuci baju kita sendiri, kata Alia buru-buru menjelaskan. Raka hanya melirik tajam, lalu kembali rebahan. Tapi Alia tahu kecurigaan suaminya semakin besar. Malam harinya setelah memastikan Raka tidur, Alia menghitung uang hasil cucian. Hanya ada 150.000. Tapi bagi Alia itu seperti harta karun. Ia menatap wajah Naya yang tertidur pulas, lalu berbisik, Nak, ibu janji, suatu hari kita nggak akan lagi hidup bergantung sama 10.000 itu, ucapnya. Namun di luar kamar, sesosok bayangan berdiri diam. Raka membuka sedikit pintu, matanya menatap kaleng biskuit di pangkuan Alia. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Jadi kamu berani menyimpan uang dariku ya? Bisiknya pelan, penuh amarah yang ditahan. Pagi itu, Alia baru saja selesai menjemur cucian tetangga ketika Raka masuk ke dapur. Wajahnya santai, seakan tidak ada beban. Alia yang masih berkeringat buru-buru menyembunyikan wajah lelahnya. Mas mau sarapan? Aku cuma masak sayur bayam sama ikan asin, kata Alia lirih. Namun Raka tidak menjawab pertanyaan itu. Ia malah menarik kursi dan duduk dengan gaya bos. Alia, aku tahu kamu nyuci buat orang. Kamu nyimpen uangnya di kaleng biskuit kan? Darah Alia langsung terasa dingin. Ia menunduk, tangan gemetar. Mas, aku cuma pengen nambah uang belanja. Aku gak sanggup kalau tiap hari cuma 10.000. Jawab Alia. Raka terkekeh. Bukannya marah, ia malah menepuk-nepuk meja. Bagus, akhirnya kamu sadar juga. Berarti kamu bisa bantu aku cari duit. Jadi aku gak perlu capek-capek kerja. Kamu aja yang urus, aku percaya kamu rajin. Ucap Raka. Sesuatu yang sangat mengejutkan. Kali ini Raka tak marah seperti biasa. Dia juga tak merasa tersinggung. Namun kejamnya, dia malah menyuruh Alia yang bekerja sementara dia tak akan kerja lagi. Alia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Mas, itu bukan maksudku. Aku cuma ingin anak kita nggak kekurangan. Tapi kalau Mas berhenti kerja, kita mau makan apa? Ucap Alia cepat. Raka mengangkat bahu seenaknya. Ya makan dari hasil cucianmu lah. Toh sekarang kamu sudah bisa. Aku, tugasnya istirahat. Bangun tidur udah ada makanan. Udah cukup buatku. Ucap Raka enteng. Alia tercekat. Ia hampir tak percaya dengan telinganya sendiri. Suami yang seharusnya jadi tulang punggung malah dengan santai menyerahkan beban ke istrinya. Hari-hari berikutnya benar saja. Raka makin malas. Ia lebih sering tidur seharian. Bangun hanya untuk makan. Sementara Alia banting tulang mencuci pakaian tetangga. Gosok sampai tangannya perih. Lalu menanak nasi, menyiapkan lauk, agar ketika Raka bangun, sudah ada makanan di meja. Pernah suatu siang, Raka terbangun dan mencium aroma sayur asem serta tempe goreng di dapur. Ia tersenyum lebar. Wah, mantap. Baru bangun udah ada makanan enak. Kamu pinter juga ya. Kalau begini, aku nggak perlu kerja lagi.
Lalu ia tertawa terbahak-bahak, seolah itu sesuatu yang membanggakan baginya. Alia menunduk menahan tangis. Setiap kali Raka bicara seperti itu, hatinya serasa ditusuk berkali-kali. Ia lelah, tapi tak punya pilihan. Demi Naya, ia menelan semua pahitnya. Tetangga pun semakin sering membicarakan. Kasihan Alia, suaminya malah ngandalin dia kerja. Gak malu apa ya laki-laki begitu? Ucap seorang ibu-ibu ketika mereka berkumpul membeli sayur. Iya, tapi Alia orangnya sabar banget. Kalau aku mah udah pergi jauh-jauh. Malam itu setelah semua pekerjaan selesai, Alia duduk sendirian di dapur. Tangannya yang lecet ia usap pelan. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia sadar, kehidupannya sudah semakin terbalik. Ya Allah, bisiknya lirih. Apakah aku harus terus begini? Menanggung semua beban sendiri. Sementara dia tidur nyenyak. Sampai kapan aku kuat? Alia teringat dengan masa lalunya. Saat ia bersama keluarganya. Dulu ketika kedua orang tuanya masih hidup, dia sangat bahagia, bisa hidup dengan nyaman. Tapi setelah kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan tragis itu, ketika mereka perjalanan ziarah bersama rombongan, busnya masuk ke jurang. Tak ada satupun penumpang yang selamat, termasuk supir dan juga kernetnya. Semuanya meninggal di tempat. Sejak itulah kehidupan nyaman Alia berubah. Ia hanya tinggal bersama kakaknya yang umurnya beda setahun dengannya. Sayang, seorang kakak lelaki yang harusnya bisa melindungi sang adik, malah sebaliknya. Alia tak bisa berbuat banyak. Ia tak berani melawan. Hingga pada akhirnya sang kakak menjodohkannya dengan Raka, lelaki pemalas dari desa tetangga. Mungkin bukan hanya sekedar perjodohan biasa, melainkan Alia dijual. Ya, karena setelah Raka berhasil mendapatkan Alia, Bayu, kakak Alia, mendapatkan imbalan dari Raka, uang sebesar 5 juta rupiah. Dan karena hal itu, membuat Raka menjadi pelit kepada Alia. Dia sengaja menafkahi Alia hanya dengan 10.000 per hari. Ia tak peduli, entah uang itu cukup atau enggak. Karena dia anggap Alia pantas diperlakukan seperti itu, karena dia istrinya. Ia harus nurut apapun keputusan Raka. Terdengar sangat kejam, tapi memang itu kenyataannya. Hari demi hari terus berlalu, masih dengan kebiasaan yang sama. Alia bekerja mencuci pakaian tetangga, sementara Raka asik-asikan tidur bangun siang. Bangun-bangun langsung makan. Dia juga tak peduli dengan Naya. Tak pernah mengajak putrinya itu ngobrol, menanyakan bagaimana keadaannya, atau mengajaknya bermain. Sama sekali tak pernah peduli. 5 tahun bukan waktu yang sebentar untuk Alia bertahan. 5 tahun sudah banyak yang dia lalui. Dengan uang belanja yang selalu 10.000 setiap hari, membuat Alia kini sudah muak. Selama ini dia bertahan hanya demi Naya, demi gadis kecilnya yang masih butuh seorang ayah. Walau pada kenyataannya, sosok ayah itu tak benar-benar ada. Fisiknya memang ada di rumah kecil mereka, tapi jiwanya entah kemana. Sosok itu tak pernah benar-benar hadir. Dia hadir malah hanya menyusahkan. Dan rumah yang mereka tempati juga warisan orang tua Raka. Rumah itu tak terlalu besar. Ya hanya ada 2 kamar, 1 ruang tamu kecil, dapur sempit, dan 1 kamar mandi. Orang tua Raka sendiri sudah bercerai sejak Raka masih kecil. Ia hanya hidup dengan sang ibu. Dan sebelum dia menikah dengan Alia, ibunya juga meninggal karena sakit. Itu bisa terjadi karena Raka tak merawat ibunya dengan baik. Ia membiarkan sang ibu sakit hingga meninggal. Padahal dia tahu kalau ibunya berjuang keras agar dia bisa hidup sampai sekarang. Ya memang, sejahat itu seorang Raka. Padahal dia punya kemampuan untuk membengkel, bisa nukang juga. Tapi karena kemalasannya itulah yang membuatnya tak berguna. Malam itu, Alia merenung sendirian di kamarnya, sementara Raka sudah tertidur. Ia mengingat kembali semua yang sudah terjadi selama 5 tahun pernikahannya. Bagaimana perlakuan Raka, sikap Raka, dan cara Raka mencintainya. Itu bukan cinta, tapi
sebuah pengekangan, dan juga penelantaran. Aku harus pergi dari sini. Aku gak mau Naya hidup semakin sengsara. Aku yakin Naya pasti akan bahagia walau tidak ada ayah. Toh, ada atau tidaknya Raka sama saja. Dia tidak memberi nafkah yang layak. Nafkah batin ataupun lahir kepada putrinya. Jadi untuk apa aku terus bertahan di sini? Batin Alia. Dia sudah lelah. Dia sudah berada di titik jenuh. Dia tak mau lagi bersabar. Sudah cukup. 5 tahun. Sudah cukup untuk mengabdi pada Raka. Anggap saja uang 5 juta yang dia berikan pada kakak Alia, pada Bayu, sudah tergantikan dengan 5 tahun pengabdiannya dan sabarnya selama ini. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia melihat ke arah Raka yang tertidur pulas. Apakah malam ini waktu yang tepat untuk aku kabur? Batinnya lagi. Kebetulan semua cucian sudah diantarnya kepada pelanggan. Uang di tangan juga cukup kalau untuk pergi dari sini. Perlahan, Alia turun dari ranjang reotnya, menuju lemari tempat ia menyimpan uang. Dengan hati-hati, ia mengambil uang itu agar tidak menimbulkan suara gaduh. Lalu, berjalan pelan ke kamar Naya. Ia melihat putrinya yang tertidur pulas. Ia mencium kening Naya beberapa kali, hingga membuat gadis kecil itu terbangun. Sebelum Naya mengeluarkan suara, Alia buru-buru menutup mulutnya dengan lembut. "Jangan berisik, sayang. Saatnya sekarang kita pergi," ucapnya. Ya, tadi siang, dia sudah bilang pada Naya kalau akan pergi dari sini secara diam-diam malam hari. Untungnya Naya bisa mengerti, dan pakaian mereka sudah dipersiapkan oleh Alia sejak beberapa hari yang lalu. Dan disimpannya di dalam tas, ia masukkan ke dalam lemari baju milik Naya. Untungnya kali ini Naya tak pernah keceplosan sekalipun. Gadis itu begitu pintar. Sebelum membawa Naya dan juga tasnya, Alia memastikan kalau Raka masih tertidur pulas di kamarnya. Setelah memastikan situasi aman, Naya dan juga Alia segera pergi dari sana. Tangan kiri menggandeng Naya, tangan kanan membawa tas mereka. Alia memutuskan untuk keluar dari pintu belakang. Di tengah malam yang sunyi, ia berjalan mengajak putrinya. Walau belum tahu arah dan tujuan, ia juga tak mungkin kembali ke rumah kakaknya. Karena itu pasti percuma. Dia akan dikembalikan lagi ke Raka. Sesampainya di pinggir jalan besar, Alia merinding. Begitu juga dengan Naya merasa ketakutan. Karena situasi memang benar-benar sangat sepi. Tak ada kendaraan yang lewat. Ada juga rasa khawatir, takut kalau ada orang jahat. Namun, tekadnya untuk bebas dari Raka sudah bulat. Ia tak mau lagi menyia-nyiakan kesempatan berharga ini. Situasi di jalanan terasa lebih menegangkan daripada Alia keluar dari rumah Raka. Melihat ke belakang, tak ada kendaraan yang lewat. Di depan pun sama. Meskipun di sana banyak rumah, tapi suasana malam ini begitu sepi. "Ibu, Naya takut. Kita mau kemana?" Bisik lirih bocah itu. "Kamu jangan takut, sayang. Ada ibu di sini. Ibu akan selalu jagain kamu," jawab Alia. "Kita mau kemana, Bu?" tanya gadis kecil itu lagi. Air matanya sudah hampir jatuh karena ketakutan. "Kita pergi yang jauh dari sini, Nak. Supaya kita gak disiksa lagi oleh ayahmu." Ya memang bukan disiksa secara fisik, dipukuli seperti itu bukan. Melainkan disiksa secara batin, karena diberi nafkah yang tak layak. Setelah belasan menit mereka berjalan, akhirnya situasi sudah cukup ramai. Ada beberapa kendaraan yang lewat. Bahkan ada sebuah mobil yang berhenti tepat di samping mereka. "Mau kemana, Mbak?" tanya seorang pria dari dalam mobil ketika kaca mobilnya sudah terbuka. Alia sempat takut untuk menjawab. Dia takut kalau mereka orang jahat. "Kami bukan orang jahat. Mbak jangan takut," ucap pria itu berusaha meyakinkan Alia. Tapi Alia masih ragu. Dia melihat situasi. Takutnya kalau mereka jahat, kalau tidak ada orang, bagaimana? "Mbak tenang saja. Kami bukan orang jahat. Kami pastikan itu," kata pria itu lagi. "Mbak mau kemana?" tanyanya lagi.
Saya mau pergi dari rumah. Saya udah gak kuat sama suami saya, kata Alia dengan ekspresi ketakutan. Takut jika Raka tahu, dan juga takut kalau orang yang ada di depannya ini orang jahat. Sementara Naya terus memeluk tubuhnya dengan erat karena ketakutan. Oh begitu, kalau Mbak mau, Mbak bisa ikut kami. Kalian siapa? Tolong jangan sakiti kami. Kami sedang berusaha untuk hidup lebih tenang. Tolong jangan sakiti kami, ucap Alia memohon. Mbak gak usah takut. Kami ini dari Yayasan Peduli. Kami suka membantu orang-orang seperti Mbak ini. Ayo Mbak, tenang. Ini kartu nama kami. Pria itu menunjukkan kartu nama mereka. Ada nama sebuah yayasan tertera di sana. Alia pernah mendengar yayasan itu. Biasanya membantu perempuan-perempuan yang mengalami masalah KDRT dan sebagainya. Di sana akan dibina hingga mereka bisa mandiri. Apakah ini jalan dari Tuhan? Alia mulai sedikit tenang, walau masih ragu. Tapi akhirnya dia mau ikut bersama pria itu. Di dalam mobil, hanya ada mereka berempat. Sang sopir, pria tadi, Alia dan juga Naya. Mbak, kami memang sengaja keliling malam-malam begini. Ya, tujuannya mungkin kami akan bertemu orang-orang yang membutuhkan. Seperti Mbak ini. Ucap pria itu berusaha mengajak ngobrol Alia. Begitu ya Pak, makasih Pak. Saya benar-benar senang kalau ketemu orang yang tepat. Jawabnya. Tak lama akhirnya mereka sampai di sebuah bangunan. Bangunan yang sangat besar. Dan ada tulisan yayasan terpampang besar di sana. Mereka semua turun lalu Alia diajak masuk. Suasana sepi karena pasti penghuninya semua pada tidur. Alia diantarkan ke sebuah kamar. Kamar sederhana namun cukup nyaman. Hanya ada kasur kecil di sana tapi muat untuk 2 orang. Mbak sama anaknya istirahat dulu di sini. Barulah besok kita ada kegiatan, kata pria itu dengan lembut dan sabar. Alia pun mengangguk lalu masuk ke dalam kamar itu. Kamar itu sangat bersih meskipun sederhana. Naya yang sudah menguap minta untuk tidur. Ngantuk, kata gadis kecilnya. Ya sayang, sini tidur. Alia buru-buru memeluk Naya, mengelus punggungnya hingga gadis kecilnya terlelap. Ia sendiri masih terjaga. Ia ragu untuk tidur namun kantuknya tak bisa ditahan lagi. Hingga akhirnya dia tidur sampai pagi. Pukul 5 semuanya sudah bangun untuk melaksanakan sholat bagi yang beragama muslim. Alia keluar kamar dengan ragu. Namun akhirnya keluar juga. Kamu orang baru ya? Sapa seseorang. Alia mengangguk. Ayo, kita ke musola, sholat bareng. Alia pun mengikuti langkahnya sambil membawa mukena lusuhnya. Begitu juga Naya yang ada di gandengannya. Para penghuni yayasan sholat dengan sangat khusyuk. Bahkan doa yang mereka baca sangatlah panjang. Seolah semua orang punya kesempatan untuk berdoa di sana. Seolah doa yang dilantunkan mewakili semua isi hati orang-orang yang di sana. Alia yang mendengar doa itu sampai menetihkan air matanya. Selesai berdoa, mereka semua bubar untuk kembali ke kamar masing-masing. Nanti, pukul 7, mereka harus sudah siap untuk dilakukan pembinaan. Pagi Alia diawali dengan penuh keceriaan. Kali ini tak seperti pagi biasanya. Dia sudah ada di tempat yang baru. Dia tak tahu bagaimana keadaan Raka saat ini. Apakah marah mencari keberadaannya yang tak ada di rumah? Atau malah biasa saja ketika ia pergi? Sebelum ada kegiatan hari itu semuanya sarapan dengan menu sederhana yang disediakan oleh yayasan. Tumis kol dan toge, dan lauknya telur dadar sepotong. Tapi itu terasa lebih nikmat karena dia makan bisa dengan tenang. Tak seperti dulu. Selesai makan, semuanya wajib membersihkan piring masing-masing. Lalu setelahnya berkumpul di aula lagi. Sebelum dibina ke minat masing-masing, akan diarahkan terlebih dahulu. Akan diberi nasihat, diberi dukungan secara moral, agar mereka semua semangat termasuk Alia. Di yayasan itu banyak sekali pembinaan. Ada menjahit, memasak, makeup, salon, henna art, bagaimana berjualan yang benar, dan masih banyak lagi. Dan Alia memilih memasak. Dia memang kurang pandai masak,
Tapi dia punya niat. Kalau nanti sudah bisa membuat masakan, dia akan berjualan makanan jadi. Awalnya Alia ingin berjualan sayur masak. Tapi setelah dipikir-pikir, resikonya terlalu besar. Hingga akhirnya Alia memutuskan untuk membuat kue saja. Membuat beraneka kue basah, dijual dan dititipkan ke warung-warung. Cukup lama Alia belajar, kurang lebih 1 bulan dia di sana. Hingga akhirnya hari ini, Alia memutuskan untuk keluar. Dia juga diberi uang modal oleh yayasan untuk mencari tempat tinggal, lalu berjualan secara mandiri. Sejak ia pergi dari rumah, tak ada yang mencarinya. Begitu juga dengan Raka. Kalau kakaknya sendiri Bayu juga tak ada mencarinya. Atau mungkin mereka mencari tapi belum bisa menemuinya sampai ke sini. Alia juga pindah agak jauh dari tempat tinggalnya yang lama, agar tidak ditemukan oleh siapapun yang dia kenal. Tidak terasa 6 bulan sudah Alia berjuang di luar tanpa bantuan siapapun. Hanya Naya, dirinya sendiri, dan Tuhanlah yang meridoi. 6 bulan ini Alia masih menjajakan kuenya dengan cara berkeliling dan menitipkan ke beberapa warung yang mau menerima dagangannya. Tak banyak yang dia buat setiap harinya, tapi alhamdulillah selalu habis. Sehingga modal bisa kembali dan dapat sedikit untung untuk dia makan bersama Naya. Ibu hebat. Naya bangga punya ibu, ucap Naya hari itu. Alia langsung meneteskan air mata. Terharu karena selama ini putrinya selalu memberi dukungan, memberinya semangat, hingga dia masih mampu bertahan. Namun, ketika Alia masih merintis semuanya, tiba-tiba Raka datang. Entah dia tahu dari mana keberadaan Alia dan Naya di sini. Bagus ya kamu, pergi dari rumah, kabur, dan sekarang kamu tinggal di sini berjualan. Dasar istri tak tahu diri, ucap Raka mengumpati Alia. Orang-orang yang melihat kejadian itu masih memperhatikan, belum melerai atau ikut campur. Kebetulan saat itu Alia dan Naya sedang berjualan keliling. Aku pergi karena kamu sendiri. Aku sudah gak tahan. Siapa yang kuat dengan nafkah 10.000? Padahal kamu mampu memberi lebih. Aku udah gak tahan. 5 tahun sudah aku bertahan. Cukup. Jadi aku memutuskan untuk kabur. Dan kenapa kau mencariku? Tidak cukupkah engkau menyakitiku selama ini? Jawab Alia dengan berani. Raka yang emosi melihat Alia berani langsung mengangkat tangannya, hendak melayangkan tangan itu ke pipi Alia. Tapi spontan ada seorang pria yang langsung mencekal tangan Raka dengan kuat, hingga membuat pria itu terkejut dan menoleh. Jangan kau ikut campur, dia istriku. Terserah mau kuapakan, bentak Raka. Kamu itu laki-laki. Harusnya bukan begini caramu menyelesaikan masalah. Kalau kau berani memukul perempuan itu artinya kau pecundang, ucap pria penolong itu. Sementara Alia hanya bersyukur dalam hati karena ada yang menolongnya. Oh jangan-jangan pria ini selingkuhanmu ya? Tuduh Raka tanpa beralasan. Jaga bicaramu, Bung. Aku baru bertemu dia hari ini. Enak saja kau menuduh kami berselingkuh. Memang benar ya, kau itu pria pecundang, kata pria itu lagi semakin berani. Ya, dia tak suka jika ada seorang laki-laki yang main kasar dengan perempuan, sekalipun perempuan itu bersalah. Pergi dari sini, atau kulaporkan kau pada polisi, ancamnya. Siapa kau berani mengancamku? Teriak Raka. Pria itu langsung memberikan kartu namanya. Ternyata, laki-laki berwibawa itu adalah seorang pengacara. Nyali Raka langsung ciut, ia tak berkutik, lalu pergi meninggalkan Alia dan Naya. Awas kalian, ucapnya sebelum pergi. Tenang mbak, dia udah pergi. Ayo kita istirahat dulu di sana. Pria itu mengajak Alia dan Naya untuk ke sebuah warung. Mereka duduk bertiga. Dengan lembut pria itu menawarkan minuman. Namun Alia menolak. Tapi pada akhirnya pria itu membelikan dan mengambilkannya. Diminum, gak usah malu. Insya Allah saya bukan orang jahat, kata pria itu. Kalau boleh tahu, kenapa ya suami kamu tadi seperti itu? Alia pun menceritakan semuanya. Mulai dari ia yang hanya diberi nafkah 10.000 setiap hari selama 5 tahun pernikahannya, dan juga sikap Raka yang temperamen. Astagfirullah, kasihan banget kamu. Untung kamu berhasil melarikan diri. Kalau enggak, mungkin dia bakal berani KDRT dan memukulmu, kata pria itu, yang belum diketahui namanya. Oh ya, perkenalkan, nama saya Bima. Kamu Alia kan? Dan anak kecilmu yang pintar ini siapa? Tanyanya dengan sopan. Naya namanya. Namaku Naya, Om.
Tiba-tiba Naya menyebutkan namanya dengan lucu. Oh, kamu Naya? Cantik sekali. Naya, kamu boleh ambil jajan apa saja yang kamu mau, nanti Om yang bayar. Ucap Bima. Apa? Enggak ah Om, enggak usah merepotkan. Ucap gadis kecil itu dengan sopan. Bima tersenyum. Enggak apa-apa, hari ini hari spesial untuk Om. Om traktir kamu. Mau ya? Kalau enggak mau Om ngambek, kata Bima pura-pura ngambek. Dan hal itu berhasil membuat Naya tak enak. Dia segera mengambil beberapa jajan yang dia suka. Tapi sesekali dia melihat ke arah ibunya. Boleh atau tidak begitu maksudnya. Ambillah nak, ucap Alia. Oh ya, kamu punya nomor telepon gak? Kalau punya, aku boleh minta. Mungkin kamu butuh bantuanku, kamu bisa hubungi aku. Ucap Bima lagi. Aku gak punya handphone. Handphoneku sudah rusak. Setelah setahun aku menikah, karena dibanting oleh suamiku. Jawab Alia. Kasihan sekali kamu. Oh ya, ini kartu nama aku. Kalau kamu butuh bantuanku, kamu bisa hubungi aku. Aku juga bisa bantu kamu mengurus surat cerai jika memang kamu tak mau lagi bersamanya. Ucap Bima dengan tulus, bukan bermaksud ingin menghancurkan rumah tangga orang lain. Tapi, dia tak tega melihat Alia diperlakukan tidak adil seperti itu. Makasih ya, kalau aku butuh, aku akan hubungi kamu. Sebulan kemudian, Raka berani datang untuk mengancam Alia lagi. Alia sudah tak tahan. Bahkan kali ini, Raka terang-terangan mengatakan pada banyak orang bahwa Alia bukan istri yang baik. Dia kabur untuk pria lain, padahal tidak begitu kenyataannya. Dia memfitnah Alia. Melihat itu, Alia sudah tak bisa bersabar. Dia menghubungi Bima untuk meminta bantuan. Dengan senang hati Bima langsung membantu. Untungnya sebelum pergi, Alia sempat membawa surat-surat penting, seperti surat nikah, kartu keluarga, KTP-nya sendiri, serta akta kelahiran Naya. Untungnya waktu itu Alia sudah mempersiapkan rencana kaburnya, sehingga dia tidak kerepotan jika harus menggugat cerai tapi tak ada surat. Bima dengan sabar membantu tanpa biaya. Sebenarnya Alia tak enak, tapi mau bagaimana lagi dia sangat membutuhkan bantuan Bima. Pak Bima, saya bisa bayar semua ini pakai apa? Misalkan Pak Bima butuh tenaga saya untuk bekerja di rumah Pak Bima tanpa dibayar, saya sanggup. Yang penting beri saja kami makan, ucap Alia hari itu saat sidang perceraiannya dengan Raka sudah selesai setelah melalui proses yang cukup panjang. Tidak usah Alia, tidak usah sampai seperti itu, saya ikhlas bantu kamu. Alia menunduk malu. Berkali-kali ia mengucapkan terima kasih, karena hanya itu yang bisa dia lakukan. Setelah perceraiannya dengan Raka, ia melanjutkan hidup, berjualan kue seperti biasa, hingga akhirnya pesanan untuk acara mulai berdatangan. Entah orang-orang tahu dari mana kue buatan Alia enak. Ada yang pesan untuk acara kantor, acara keluarga, bahkan untuk pesta ulang tahun. Kalau masih dalam skala kecil, Alia masih sanggup mengerjakannya sendiri. Tapi kalau dalam skala besar, dia sudah tak sanggup. Seperti hari ini, dia ada pesanan untuk pesta pernikahan. Akhirnya mau tak mau, Alia membutuhkan 2 tenaga lainnya untuk membantu dirinya. Ia menawari tetangga samping kanan dan kiri terlebih dahulu, dan untungnya mereka mau. Kebetulan, ibu-ibu itu tak punya pekerjaan. Mereka ingin menambah uang jajan anak-anaknya. Mau saya Mbak Alia, mau banget malah. Saya senang deh kalau ada tetangga yang bisa buka lapangan pekerjaan seperti ini. Jadi saya nggak jauh-jauh dari rumah kerjanya. Pesanan kue Alia semakin banyak setiap harinya. Dan ternyata di balik banyaknya pesanan kue Alia, ada seseorang yang membantu mempromosikannya secara diam-diam, yaitu Bima. Bahkan dia pun secara diam-diam menaruh hati pada Alia. Dia adalah seorang duda yang belum punya anak. Istrinya meninggalkannya karena pria lain. Ia merasa nasibnya sama seperti Alia. Bedanya masalahnya saja. Alia meninggalkan suaminya karena diperlakukan tidak adil, sementara dirinya ditinggalkan sang istri demi pria lain. Padahal sejak perceraian Alia dan suaminya selesai, dia tak pernah menghubungi Alia. Dia hanya mengagumi wanita itu dari jauh. Dan hari ini, dia memberanikan diri untuk datang ke rumah Alia. Bukan untuk berkunjung biasa, melainkan mengungkapkan isi hati. Dia sudah siap ditolak jika memang Alia tak menyukainya. Assalamualaikum, ucap Bima. Waalaikumsalam. Pak Bima, mari silakan masuk Pak. Maaf, rumahnya seperti ini, kata Alia. Gak apa-apa, saya masuk ya,
Untuk sejenak, Bima mencairkan suasana canggung itu dengan mengajak ngobrol Naya. Gadis kecil itu menjawab dengan ceria, hingga akhirnya suasana hening sebentar. Disitulah Bima mengatakannya. Alia, maaf sebelumnya kalau saya lancang atau tidak sopan. Tapi saya kesini untuk bicara sesuatu, kata Bima. Mau bicara apa ya, Pak? Tanya Alia. Mohon maaf sebelumnya, Alia. Saya ingin melamar kamu. Apa kamu berkenan? Kata Bima dengan terbata-bata. Alia terkejut dengan lamaran itu. Tiba-tiba dan dia tidak menyangka. Bapak tidak salah bicara? Tanya Alia bingung. Tidak, Alia. Saya serius. Apa kamu mau menjadi istri saya? Saya tidak ingin mengatakan apapun selain itu. Jika memang kamu tidak menginginkannya, saya juga nggak apa-apa. Kata Bima semakin gugup. Saya pikir dulu ya, Pak. Jawab Alia. Baiklah, saya akan beri kamu waktu. Setelahnya mereka ngobrol santai lagi. Walau sebenarnya sangat canggung. Setelah pembicaraan, Bima melamar Alia. Sebulan, 2 bulan, hingga 3 bulan berlalu sejak pengungkapan perasaan itu. Alia belum memberi jawaban. Dia masih bimbang dan ragu. Tapi Bima dengan berani menanyakannya. Ia tak bisa menunggu lebih lama lagi. Alia, maaf. Saya mau nanya jawaban yang kemarin itu bagaimana? Tanya Bima dengan hati-hati. Biar Naya aja yang jawab ya, Pak. Jawab Alia. Naya? Bima malah sekarang yang bingung. Coba, tanya pada Naya apakah dia mau kalau Pak Bima menjadi ayahnya. Mendengar itu Bima langsung semangat. Dia yakin kalau jawaban Naya pasti dia mau. Itu artinya, iya atau tidaknya tergantung pada Naya. Bima langsung bertanya pada Naya yang masih asik bermain. Naya cantik. Om boleh nanya sesuatu? Tanya Bima. Seperti biasa, dia mengajak Naya dulu ngobrol lalu bercanda. Barulah saat-saatnya menegangkan. Bima bertanya apakah Naya mau ia menjadi ayahnya. Mau nanya apa, Om? Tanya Naya. Om Naya mau nggak kalau Om jadi ayah Naya? Apa? Beneran? Mau banget Om, Naya mau punya ayah kayak Om Bima. Wajah polos itu menjawab dengan sangat jujur. Beneran Naya, kamu mau punya ayah kayak Om? Tanya Bima sekali lagi untuk meyakinkan dirinya sendiri. Iya Om, beneran Naya mau. Naya bilangin ibu ya. Naya pun langsung berlari ke arah ibunya dan mengatakan bahwa dia mau punya ayah seperti Om Bima. Lalu Bima pun ikut mendekat. Jadi gimana Alia? Sesuai dengan jawaban Naya. Ya akhirnya lamaran itu pun diterima. Tak lama kemudian mereka menikah. Alia tetap melanjutkan bisnisnya berjualan kue, sementara Bima tetap fokus menjadi pengacara handal. Di sisi lain, kehidupan Raka. Semenjak dia bercerai dari Alia, ia semakin terpuruk. Itu terjadi karena kemalasannya sendiri. Ia malah semakin malas bekerja. Tentu tak akan ada perempuan yang mau sama laki-laki seperti dia. Lagian di zaman sekarang siapa sih yang sanggup dinafkahi 10.000 per hari? Ada-ada saja Raka ini, tidak punya hati. Raka, kamu mau jadi manusia seperti apa sih? Hidup lontang-lantung, tidak mau kerja, terus kamu mau makan dari mana? Cabu Lurah yang geram. Sebenarnya kasihan, tapi kesal juga melihat kelakuan Raka. Udahlah Bu RT, nggak usah urusin saya. Bukan saya mau ikut campur Raka, tapi kamu sudah meresahkan. Kamu sering hutang di warung tidak mau bayar. Ya mau bayar pakai apa, kamu saja tidak mau kerja. Ya selama ini, Raka banyak menghutang daripada bekerja. Hutangnya sudah numpuk. Kalau nggak dikasih hutangan, dia akan marah-marah. Makanya pemilik warung lebih merelakan sebungkus mie instan dikasih ke Raka daripada warungnya diacak-acak. Ya Raka malah seperti preman saja di kampungnya sendiri. Kalau kamu nggak mau berubah dan terus-terusan buat ulah, saya akan penjarakan kamu. Ucap Bu Lurah tegas. Jangan ancam-ancam saya ya Bu, saya nggak takut. Jawab Raka menantang. Beberapa hari kemudian lagi-lagi Raka membuat ulah. Warung di ujung jalan sudah muak dengan tingkahnya. Ia tak mau memberi hutangan lagi pada Raka. Walaupun hanya sebungkus mie instan. Karena hal itu Raka mengamuk.
menghancurkan barang dagangannya, mengobrak-ngabrik seisi warung. Dan untungnya pemilik warung sudah merekam aksinya. Dengan bukti yang sangat kuat itu, Raka dijebloskan ke penjara. Ia tak bisa berkutik. Tapi meski sudah masuk ke penjara, ia masih sok-sokan. Hingga membuat narapidana yang satu sel dengannya murka. Raka dihajar hingga babak belur. Untung saja polisi segera datang untuk melerai. Kalau tidak mungkin Raka sudah mati karena digebuki. Barulah di sana dia sadar bahwa dia sangat lemah. Yang kuat adalah Alia. Bahkan dia mampu berjuang sendiri, memperbaiki hidupnya hingga sekarang, hidup dalam kebahagiaan bersama keluarga baru. Alia yang tahu Raka masuk penjara, sekali menjenguk, itu semua dia lakukan untuk sang putri Naya. Mau bagaimanapun, Raka adalah ayah kandungnya. Naya harus tetap peduli, walaupun mereka jarang bertemu. Dan cerita pun selesai. Oke Bunda, semoga kisah ini bisa diambil pelajarannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.